Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, selanjutnya kita membahas al-maqalatul ashrun, maqalah yang 20 an Hatim al-Asam, saking Hatim al-Asam rahimahullahu taala. Annahu qala, sak temene Hatim al-Asam iku qala dawuh sapa Hatim al-Asam al-ajalatu utawi kesusu, tergesa-gesa. Ail isra'u tegese utawi cepet-cepet fil umuri ing dalam pira-pira perkara iku minasyaitoni saking setan. Illa fi khamsi mawadi'ah, angin ing dalam 5 pira-pira perkara. Fa innaha mongko sak temene khamsi mawadi ail ajlah fiha iku min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking pira-pira sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hatim al-Asam ini seorang wali yang punya gelar al-Asam. Al-Asam itu yang tuli, karena beliau pernah pura-pura jadi orang tuli gara-gara ada perempuan cantik yang kentut di depan beliau. Hanya menjaga muruah, menjaga rasa malu seorang perempuan, beliau berpura-pura menjadi orang yang tuli, hingga sampai hari ini beliau Imam Hatim mendapat gelar al-Asam. Beliau berkata begini, tergesa-gesa itu, perbuatan tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan, kecuali di 5 perkara itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang perbuatan tergesa-gesa itu tidak baik. Kita sendiri tidak terasa ya. Di bulan Ramadan tarawih kita kadang adu cepat ya. Ada yang 10 menit selesai, ada yang 15 menit, bermacam-macam lah. Tergesa-gesa dalam sholat enggak diperbolehkan ya, bukan sunnah Rasulullah. Pertama, kata Imam Hatim al-Asam, id'amud daifi idza nazala, memberi makan tamu yang menginap di rumah kita. Maksudnya apabila kita punya tamu nginep di rumah kita, maka secepatnya kita memberi makan. Apalagi makanan tersebut makanan yang disukai oleh tamu tersebut. Memberi makan terhadap tamu atau memberi makan terhadap sesama umat Islam itu sangat besar sekali pahalanya. Rasulullah pernah bersabda, man at'ama akhahul muslima syahwatahu harrama Allah taala. Kalau ada orang memberi makan terhadap saudaranya yang sesama muslim dan makanan itu yang disukai orang tersebut, maka Allah haramkan jasad orang tersebut masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Kepedulian sosial itu harus secepatnya dilaksanakan. Hari ini kita mungkin punya kelebihan. Di sekitar kita masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan. Cepatnya kepedulian kita, gerakan kita untuk membantu orang lain ini sangat dibutuhkan dan bahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada tamu nginep di rumah kita, ya cepat-cepat aja kasih makan, kasih minum. Kenapa? Kalau sampai kelamaan bisa jadi tamunya keluar rumah cari warung. Yang pertama. Yang kedua, tajhizul mayyiti bil ghusli wat takfini was salati alaihi wad dafni idza mata. Yang kedua itu yang harus secepatnya dilakukan adalah ngeramut atau merawat mayit. Kalau ada orang meninggal, secepatnya dimandikan. Habis dimandiin cepet-cepet dibungkus, dikafani. Habis itu cepet-cepet disolati, kemudian cepet-cepet kita kubur.
Selanjutnya adalah wa tazwijul binti idza balagot. Wa tazwijul binti lan ngreabeaken anak wadon idza balagot nalikane wis tumeka sapa al bintu. Kalau kita punya anak perempuan usianya sudah masuk akil balik atau masuk usia nikah kalau dalam bahasa negara kita, secepatnya kita nikahkan. Kalau ada orang yang ngelamar, ya juga tentunya kita melihat siapa yang ngelamar, ya, kita nikahkan juga dengan kalau sudah mencapai pada umur nikah, ketika ada yang ngelamar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh Rasulullah, secepatnya kita terima. Kenapa? Anak perempuan itu kalau kelamaan atau kelewat umur untuk tidak cepat-cepat menikah, pertama akan sering menjadi fitnah bagi orang tuanya. Apalagi di zaman sekarang semuanya yang serba bebas, semuanya yang kadang serba lepas kontrol. Pada akhirnya apa yang diharapkan orang tua menjadi anak yang soleh juga tidak terwujud. Ketika anak kita sudah kita nikahkan, setidak-tidaknya dia akan terbebas dari pergaulan yang bebas, dia akan terbebas dari perzinahan, dia akan terbebas dari fitnah-fitnah yang lain. Selanjutnya kata Imam Hatim Al-Asam adalah perkara yang secepatnya harus dilaksanakan wa qada'ud daini idza wajaba. Membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Di tengah-tengah masyarakat kita sering kita dengar ucapan orang itu mudah mencari hutang tapi susah ketika mau membayarnya. Hutang ini sering dibuat remeh. Ada orang hutang itu sengaja memang tidak dibayar. Ada yang memang tidak bayar karena tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Namun perlu diingat, al-mayyitu mu'allakun bidaini. Orang itu mati lepas dengan urusan dunia kecuali sama hutang. Orang mati syahid sekalipun hutangnya tetap tidak akan pernah terbebaskan selama masih punya hutang terhadap orang lain. Membayar hutang. Wa taubatu minadz-dzambi idza farata. Yang terakhir adalah taubat dari segala macam dosa yang sudah kita lakukan. Di momen bulan Ramadan ini adalah momen bagaimana kita tazkiyatun nafs. Membersihkan, mensucikan hati kita, jiwa kita dari dosa-dosa yang telah kita lewat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Siapa saja yang mau puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia iman kepada Allah, kemudian memang mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lampau dan yang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang justru bangga dengan dosanya. Setan itu tidak dimaafkan oleh Allah bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak mengabdi kepada Allah, tapi karena kesombongannya dan bangga terhadap dosa yang telah dia lakukan. Bahkan membuat tantangan jelas terhadap Allah untuk menghabisi manusia, untuk dijadikan teman di neraka. Dosa yang dilakukan dengan kesombongan adalah dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit bisa saya sampaikan di kajian hari ini, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.